Selamat datang di video edukasi belajar kripto. Dan kali ini kita akan membahas salah satu strategi klasik, namun sangat powerful dalam dunia trading dan investasi kripto, yaitu strategi cicilan atau yang lebih dikenal dengan pendekatan mean reversion. Strategi cicilan adalah metode pembelian dan penjualan aset kripto secara bertahap. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, strategi ini membantu kita untuk mendapatkan harga rata-rata terbaik, meminimalkan risiko, dan menjaga agar modal tidak cepat habis hanya karena satu keputusan impulsif. Strategi ini sangat cocok untuk investor yang ingin mengurangi risiko dan mengelola posisi dengan lebih bijak. Alih-alih langsung masuk atau keluar dengan satu transaksi besar, strategi cicilan justru membagi momen pembelian dan penjualan menjadi beberapa tahap, atau dalam istilahnya disebut multiple entry dan multiple exit. Tujuannya sederhana, supaya kita mendapatkan harga rata-rata terbaik. Dengan begitu, kita tidak lagi bergantung pada satu titik harga untuk untung, tapi justru kita memanfaatkan pergerakan harga itu sendiri. Bisa dibilang ini strategi untuk para investor yang sabar dan cerdas, karena mereka tahu bahwa harga pasar itu fluktuatif, dan tidak ada yang bisa menebak titik terendah atau tertinggi dengan presisi sempurna. Nah, kalau kita ingin memahami lebih dalam lagi, strategi cicilan ini sebenarnya bagian dari sebuah konsep yang disebut mean reversion. Mean reversion adalah teori dalam keuangan yang menyatakan bahwa harga suatu aset cenderung akan kembali ke rata-rata dari waktu ke waktu setelah bergerak terlalu jauh dari nilai wajarnya. Coba perhatikan grafik di layar. Garis kuning menggambarkan price momentum naik dan turun secara dinamis, sementara garis hitam adalah nilai rata-rata atau mean. Dan lihat betapa sering harga kembali menyentuh atau mendekati garis rata-rata itu. Disinilah letak kekuatan strategi ini. Kita membeli ketika harga terlalu rendah dibanding rata-rata dan menjual saat terlalu tinggi, bukan melawan pasar, tapi memahami ritmenya. Banyak orang bertanya, kapan sih waktu terbaik untuk beli atau jual? Jawabannya, tidak ada yang tahu secara pasti. Tidak ada yang bisa menebak pasar dengan akurat 100%. Bahkan investor terkenal pun mengakui bahwa mencoba menebak puncak dan dasar pasar adalah hal yang sia-sia. Itulah kenapa strategi cicilan sangat relevan, karena kita tidak mencoba menjadi cenayang, tapi justru mengatur posisi agar tetap fleksibel mengikuti pasar. Saat harga turun, kita scale in masuk bertahap. Saat harga naik, kita scale out keluar bertahap. Sederhana, realistis, dan efektif. Nah, ini penting. Banyak orang menganggap harga hanya naik atau turun saja. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Harga aset kripto bergerak dengan momentum, kadang naik terlalu cepat, lalu terkoreksi. Kadang turun terlalu dalam, lalu rebound. Price momentum dan mean reversion adalah dua sisi dari koin yang sama. Momentum memberi kita peluang untuk ikut tren, tapi mean reversion memberi kita dasar analisa bahwa pasar cenderung kembali ke titik normalnya. Maka dari itu strategi cicilan bekerja sangat baik di antara dua ekstrem ini. Kita tidak perlu menebak arah jangka pendek, karena kita tahu secara rata-rata harga akan kembali ke keseimbangan. Dan selama kita sabar, kita bisa keluar dengan hasil yang memuaskan. Setelah memahami dasar strategi ini, sekarang kita bahas apa keuntungan nyata dari strategi cicilan atau mean reversion. Yang pertama adalah harga terbaik, dan yang kedua adalah modal tidak stuck. Ini bukan sekadar teori, tapi hasil nyata dari pengalaman bertahun-tahun para investor aktif yang sadar bahwa harga tidak pernah bergerak lurus, dan kita harus bermain di antara fluktuasinya. Pengalaman di pasar menunjukkan bahwa satu kali entry dalam jumlah besar sangat jarang memberikan return yang optimal, karena sangat kecil kemungkinan kita membeli di titik terbawah atau menjual di titik tertinggi. Justru, banyak investor yang melakukan pembelian besar di tengah tren turun, akhirnya nyangkut, atau menjual semua saat tren naik, baru mulai akhirnya kehilangan potensi keuntungan lebih besar. Dengan strategi cicilan, kita melakukan entry bertahap beli saat harga makin rendah, dan menjual secara bertahap ketika harga naik. Hasilnya adalah harga rata-rata beli lebih rendah, dan harga rata-rata jual lebih tinggi. Artinya, kita menang di kedua sisi. Kita tidak perlu menang sempurna, tapi cukup berada di atas rata-rata pasar. Dan itulah yang dilakukan strategi ini secara konsisten. Keuntungan besar berikutnya adalah modal tidak cepat habis. Ini sangat penting, terutama untuk pasar kripto yang sangat volatil. Bayangkan jika kita langsung masuk full modal pada satu titik beli, lalu harga turun 20-30% lagi. Apa yang terjadi? Kita tidak punya peluru lagi. Kita kehabisan daya tembak. Padahal justru di harga rendah itulah peluang sesungguhnya muncul. Strategi cicilan membantu kita mengatur napas. Kita masuk dengan sebagian modal terlebih dahulu. Jika harga turun, kita punya cadangan modal untuk beli lagi di harga lebih rendah. Dengan demikian, kita menjaga fleksibilitas, dan yang terpenting,
kita tidak pernah panik, karena kita tahu, kita masih punya amunisi, dan kita masih dalam permainan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Bagaimana cara kerja sistem ini dalam praktik? Disinilah strategi cicilan mulai benar-benar kelihatan secara teknis. Kita mulai dengan scale in, masuk posisi sedikit demi sedikit, terutama saat harga turun menjauhi rata-rata. Kita beli bertahap saat RSI rendah, saat harga oversold, saat terjadi tekanan jual yang berlebihan. Kemudian, kita tunggu sampai harga perlahan naik, kembali mendekati, atau melewati min, atau rata-rata harga. Disinilah kita melakukan scale out menjual sedikit demi sedikit di tiap kenaikan. Bukan jual semua sekaligus, tapi bertahap. Tujuannya adalah mendapatkan average sell yang lebih tinggi dari average buy, sambil tetap menjaga kontrol risiko. Strategi ini ibarat mengayuh perahu di sungai. Kita tidak melawan arus, tapi menyesuaikan diri dengan arus, agar perjalanan tetap stabil dan sampai di tujuan. Sekarang kita akan membedah strategi utama yang menjadi inti dari mean reversion, yaitu teknik scale in dan scale out. Apa maksudnya? Scale in artinya kita membeli secara bertahap saat harga sedang turun dan menjauh dari garis rata-rata, alih-alih membeli satu kali besar. Kita cicil pembelian kita pada beberapa level support, atau saat RSI menunjukkan kondisi oversold. Kenapa ini penting? Karena kita tidak pernah tahu di mana titik terendahnya. Dengan mencicil pembelian, kita ikut memanfaatkan penurunan harga secara bijak, tanpa takut nyangkut di satu titik harga. Lalu, scale out adalah kebalikannya. Kita menjual secara bertahap saat harga naik mendekati atau melewati min. Kita tidak jual semua sekaligus, tapi bertahap di setiap level resistensi kecil, atau saat indikator teknikal menunjukkan kondisi overbought. Dengan metode ini, kita mendapatkan harga rata-rata beli dan harga rata-rata jual optimal hasil akhirnya, profit yang lebih stabil dan risiko lebih terkelola. Dari sekian banyak titik beli dan jual tadi, kita bisa menghitung average buy dan average sell. Misalnya kita beli 5 kali di harga berbeda yaitu 9.000, 8.500, 8.200, 7.800, dan 7.500. Jika kita hitung rata-rata dari semua entry itu, hasilnya akan jauh lebih rendah dibanding hanya beli sekali di 9.000. Begitu juga saat jual, kita menjual sebagian di 9.800, lalu di 10.200, lalu 10.600, dan seterusnya. Maka rata-rata jual kita jadi lebih tinggi. Hasil akhirnya, selisih rata-rata, itu adalah profit nyata. Inilah kekuatan strategi cicilan. Kita tidak perlu sempurna di satu titik, cukup bermain cerdas dalam rentang harga. Strategi cicilan secara tidak langsung membantu kita membeli di saat pasar sedang panik, dan menjual di saat pasar sedang euforia. Kenapa itu penting? Karena emosi adalah musuh terbesar investor. Dengan metode ini, kita tidak lagi terbawa arus FOMO atau FUD. Kita punya sistem, dan sistem ini, jika dijalankan dengan disiplin, akan membawa kita pada entry dan exit point terbaik dalam jangka panjang. Bahkan jika kita tidak selalu benar, metode ini tetap memberi ruang untuk kesalahan, karena entry-nya tersebar, dan exit-nya terstruktur. Hebatnya lagi, strategi cicilan ini tidak berdiri sendiri. Ia bisa dikombinasikan dengan berbagai strategi teknikal maupun fundamental. Misalnya, gunakan RSI untuk membantu menentukan momen scale-in. Gunakan Bollinger Band untuk melihat pelebaran harga dan mencari titik pembalikan. Atau gunakan Moving Average untuk melihat rata-rata dinamis sebagai acuan min. Bahkan kamu juga bisa mengkombinasikan strategi ini dengan dollar cost averaging dalam investasi jangka panjang. Intinya, strategi ini sangat fleksibel dan bisa menjadi pondasi utama dalam sistem trading yang konsisten. Jadi, mari kita simpulkan, strategi cicilan atau mean reversion bukan strategi cepat kaya. Ini adalah strategi untuk mereka yang siap sabar, disiplin, dan realistis. Ia memberi kita kendali atas harga, kendali atas emosi, dan kendali atas modal. Dalam dunia kripto yang penuh ketidakpastian, strategi seperti inilah yang membedakan antara spekulan dan investor sejati. Kalau kamu merasa strategi ini cocok untukmu, jangan ragu untuk mulai menerapkannya dalam portofoliomu meski dari skala kecil sekalipun. Jika kamu suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video edukasi lainnya dari Belajar Kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, investasi terbaik adalah investasi pada ilmu dan disiplin diri.